C ilegal diduga milik Siregar bebas beroperasi secara terselubung di Pesaguhan. Salah satu tokoh masyarakat Pesaguhan mengatakan kepada awak media galian C itu tidak ada izinnya, Pak. Pangkalan Lesung Buser Investigasi 24.com. Aktivitas galian C yang diduga ilegal kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, operasi penambangan tanah yang disinyalir kuat milik seorang berinisial Siregar, disebut-sebut warga Pesaguhan dan Sorek 1, masih bebas beroperasi secara diam-diam di wilayah Pesaguhan Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Lokasinya pas sebelum rumah makan Talago Lumbuang, tanpa kejelasan izin resmi dan tanpa pengawasan yang transparan. Dari hasil penelusuran dan penyelidikan tim media, Buser Investigasi 24.com, di lapangan serta informasi yang dihimpun dari masyarakat setempat menyebutkan bahwa aktivitas galian C ilegal milik Siregar tersebut telah berlangsung cukup lama. Alat berat keluar masuk, tanah dikeruk, lingkungan berubah, namun penindakan hukum seolah tak kunjung terlihat. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar di tengah warga. Kemana aparat penegak hukum? Kalau memang tidak bermasalah, tunjukkan izinnya. Kalau bermasalah, kenapa dibiarkan? Ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Dugaan pola waktu operasional. Berdasarkan dari semua keterangan warga setempat dan hasil penyelidikan tim media, Buser Investigasi 24.com di lapangan aktivitas galian C yang diduga ilegal milik Siregar, disebut para warga Pesaguhan mulai berlangsung sejak sore hari pukul 03 sore hingga larut malam secara masif dan sembunyi. Sembunyi pola waktu ini, menurut warga Pesaguhan kerap berubah-ubah atau kucing-kucingan dan tidak konsisten. Setiap harinya mencari celah di waktu senggang agar tidak tercium jejaknya oleh aparat penegak hukum dan masyarakat sekitar, sehingga memunculkan dugaan adanya upaya menghindari sorotan publik. Diduga tanpa izin, potensi pelanggaran serius. Bila benar galian C tersebut beroperasi tanpa izin usaha pertambangan, IUP, atau izin lingkungan, maka aktivitas itu berpotensi melanggar hukum. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara, khususnya Pasal 158. Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda hingga 100 miliar. Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mengatur Pasal 98 dan 99 terkait perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian serius dengan ancaman pidana penjara dan denda miliaran rupiah. Selain itu, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup juga mengatur Pasal 98 dan 99 terkait perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian serius dengan ancaman pidana penjara dan denda miliaran rupiah. Dampak lingkungan, alam rusak. Jadi korban, aktivitas galian C bila tidak sesuai aturan berpotensi merusak ekosistem. 1. Kerusakan struktur tanah. 2. Ancaman longsor dan banjir. 3. Hilangnya vegetasi dan daerah resapan air. YUT. Debu beterbangan di jalan lintas timur dan pencemaran lingkungan sekitar pemukiman warga. 5. Lingkungan yang rusak tidak bisa dipulihkan dalam semalam, sementara keuntungan ekonomi hanya dinikmati segelintir pihak. Dampak sosial, masyarakat dirugikan. Di sisi sosial, warga merasakan langsung dampaknya. 1. Jalan rusak akibat lalu lintas alat berat dan mobil dump truck yang keluar masuk secara diam-diam. Nah, gangguan kesehatan karena debu dan timbulnya penyakit ISPA. 3. Rasa ketidakadilan hukum. Munculnya ketakutan dan pembungkaman suara warga. Jika hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, maka kepercayaan publik terhadap negara akan runtuh perlahan. Kasus dugaan galian C ilegal ini bukan sekadar soal tanah dan pasir, tapi soal wibawa hukum dan keadilan sosial. Jika benar dibiarkan, maka diamnya penegakan hukum bisa dibaca sebagai pembiaran. Dan pembiaran adalah pintu masuk kehancuran kepercayaan publik. Hukum tidak boleh kalah oleh alat berat. Tantangan terbuka untuk aparat masyarakat kini menunggu langkah tegas dari aparat penegak hukum, khususnya Polsek Pangkalan Lesung, Polres Pelalawan dan Dinas ISDM serta instansi terkait. Apakah lokasi tersebut sudah dicek? Apakah izinnya ada atau tidak? Jika ada pelanggaran, kapan penindakan dilakukan? Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan, dan aparat tidak boleh kalah oleh keberanian segelintir orang.
media ini tetap memberi ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak yang disebutkan maupun aparat terkait demi keberimbangan dan keadilan informasi. Catatan penting, semua ini masih dalam ranah dugaan dan pembuktian sepenuhnya berada di tangan aparat penegak hukum dan publik tetap menunggu, ditindak atau kembali dilupakan. Penulis berita, Jono DMSK Tim Satgas Buser Lintas. Sumber berita, warga Sorek 1 dan warga Pesaguhan yang tak ingin disebutkan namanya.